Ini BS kalau kita resep kurang mantap. Selamat datang di channel ini. Saya akan membahas kacang bawang untuk jualan. Nah, itu tadi cuplikan sedikit kenapa kalau resep yang tidak pas kita buatkan untuk resep kacang bawang yang kita buat. Nah, saya kan jualan di toko dan warung titip jual. Nah, itu BS yang ya setiap hari yang bisa saya kumpuli itu banyak ya. Nah, teman-teman, perkenalkan saya Guntur Tarigan yang membahas tentang sedikit resep, sedikit cara kemas, dan di video ini saya akan banyak membahas cara jualan keliling yang inspirasi. Jadi untuk bagaimana bias kacang bawang kita sedikit, ataupun teman-teman jual apa gitu ya. Nah, kalau untuk teman-teman yang sedikit banyaknya jualan yang lain adalah salah satu caranya yang untuk teman-teman bisa ketahui meminimalkan BS ini adalah makanan kita yang memang harus enak. Tidak hanya yang kita saja yang bagaimana merasakannya karena kita sendiri yang memproduksi. Beda hal kalau teman-teman mengemas makanan yang sudah jadi atau beli yang per kiloan ya bal. Nah, itu kan tidak di dalam kontrol aja Anda untuk membuat resep atau mengubahnya agar lebih enak. Dan sedikit sharing dari saya, kalau resep yang kita buatkan untuk titip di warung dan toko itu kan minimal perputarannya seminggu sampai 2 minggu. Nah, disitulah letak daya tahan makanan kita. Beda halnya kalau makanan yang basah gitu ya, itu nggak tahan sampai 1 minggu, sampai bahkan sampai 2 minggu, itu pasti jamuran. Nah, kacang bawang ini akan renyah apabila resepnya pas. Oke. Nah, itu tips yang pertama dari saya, resep harus pas. Mau kacang bawang maupun resep makanan yang di luar dari saya setiap hari untuk jualan. Tips yang kedua dari saya, teman-teman, yang kedua yaitu cara bikin jualan laris manis. Nah, tahap pertama yang yang teman-teman miliki adalah kan jualan keliling. Target itu tentu toko dan warung. Sepanjang jalan yang kita lewati, kita akan menemukan di dalam gang kita ataupun di luar gang kita, di luar kampung kita sendiri, kita bisa melihat begitu banyak toko dan warung yang kita lewati. Nah, pertanyaannya kan, tidak semua orang yang memiliki mental menawarkan ragu-ragu, itu produknya sudah ada yang saya bawakan gitu kan. Tetapi kita akan menguji mental kita sendiri untuk menawarkannya ya. Itu poin pertama adalah untuk menawarkan. Yang kedua, teman-teman, ketika awal kita menawarkan produk kita, jangan lupa kita membuat sistem dalam diri kita, sapa salam ya. Contoh, kalau pemilik warung itu adalah yang anaknya ya, kita panggil om, mau tawarkan ini. Kalau dia ibu-ibu, kalau dia lebih tua dari ibu kita ya, kita panggil wawa ya, kalau di Sumatera wawa gitu ya. Nah, kalau dia laki-laki ya, tanya, karena kenapa? Karena kita jualan keliling ini adalah hard selling. Kita langsung menawarkan, langsung jebruk, langsung menawarkan, tidak memakai soft selling dan berjualan dengan halus. Itu yang faktor utama ya. Itu adalah hard selling. Kita memang harus menawarkannya langsung. Kasih tahu produk kita apa, kasih tahu modalnya berapa, kasih tahu sistem yang kita BS nanti akan saya ambil. Nah, itu satu poin untuk bisa menambah kepercayaan mereka. Karena teman-teman banyak dan saya juga pengalaman di lapangan, kalau satu toko dan warung itu kita menawarkan produk di harga 10.000, 20.000 maupun lebih, dia membayarnya cash, itu adalah bonus. Kenapa dibilang bonus? Karena tidak semua warung itu mau membayar cash. Kebanyakan ya titip jual lah, jual dulu, laku berapa itu yang dibayar. Nah, itu yang kebanyakan. Jadi kalau sistem seperti itu, teman-teman sudah siap untuk
titip jual seperti itu, oke silakan. Tapi kalau belum siap ya maaf Bu, kalau produk teman-teman belum ada di situ ya, belum ada saingannya, cash dulu Bu biar ada putaran. Nah sisanya nanti akan saya ambil. Nah itu salah satu untuk membangun kepercayaan orang toko warung kepada kita sebagai penjual keliling yang ke warung dan toko. Sistem titip jual kan ada sistemnya, ada dua cara, yaitu titip jual itu adalah titipkan besok baru bayar, minimal itu seminggu atau 2 minggu ya. Nah cash, nah itu tadi teman-teman, kalau ada satu toko atau pelanggan baru yang kita datangi, otomatis mereka pasti minta jual dulu baru bayar, karena mereka belum percaya sama kita sebagai penjualnya. Hal yang wajar yang harus kita terima, ya kan? Yang harus kita terima itu karena mereka belum kenal sama kita, dan sistem produk kita itu memang hard selling, harus jual di situ. Lain kalau online atau harus soft selling. Nah, untuk membangun audiensnya, kok bangun ke situ ya. Nah tetapi ini tadi gitu, untuk membuat satu dasar ya, silakan teman-teman isi kolom komentar di bawah, teman-teman seorang penjual keliling apa, mana tahu saya bisa kasih saran atau masukan kepada teman-teman sekalian. Jangan lupa like, subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari saya, penjual keliling inspirasi. Assalamualaikum.